Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia rahmat hidayah sehingga kita masih bisa bersama-sama dan masih bisa bernapas sampai saat ini dan diberikan kekuatan dan kesehatan. Salam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sebagai suri teladan umat manusia. Sebelum kita memasuki materi yang saya akan bahas pada hari ini, intro dulu. Oke, hari ini saya akan memaparkan sebuah materi yang mengenai tentang pembelajaran, yaitu sebuah materi model desain media, model ID. Pertama adalah konsep pembelajaran ID. Tentu definisi sistem pembelajaran merupakan desain membentukkan keseluruhan, struktur, kerangka atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan, sehingga desain yang dibuat agar menjadi sebuah kegiatan yang efektif, efisien, dan menarik. ID muncul pada tahun 1990-an, dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Salah satu fungsinya ID yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan struktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Oke, model ini menggunakan 5 tahap pengembangan. Pertama, analisis. Kedua, desain. Ketiga, deployment, implementasi, dan evaluasi. Langkah-langkah pengembangan produk model penelitian dan pengembangan ini lebih rasional dan lebih lengkap daripada model 4 dimensi. Model ini memiliki kesamaan dengan model pengembangan sistem basis data yang telah diuraikan sebelumnya. Inti kegiatan pada setiap tahap pengembangan juga hampir sama. Kemudian pengertian pembelajaran model ID. Desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik adalah model ID, analisis, desain, deployment, implement, evaluate. Menjadi pedoman dalam pembangunan perangkat dan struktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Pembelajaran model ID merupakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta terusnya bersifat interaktif, di mana hasil evaluasi setiap fase dapat membawa pengembangan pembelajaran ke fase sebelumnya. Hasil akhir dari suatu fase merupakan model produk bagi fase berikutnya. Model ID didasarkan pada 5 proses belajar. Pertama, analisis, desain, deployment atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Langkah-langkah model ID dalam pembelajaran. 1. Analisis. Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan needs assessment, analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas, tes analisis. Kedua, desain. Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan, blueprint. Ibarat bangunan, maka sebelum dibangun, gambar rancang bangun di atas kertas harus ada terlebih dahulu. Ketiga, pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan desain menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperluas suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Keempat, implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau di-set sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Kelima, evaluasi. Setiap tahap proses ini melibatkan evaluasi formatif. Ini adalah multidimensional dan merupakan komponen penting dalam proses ED. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ED menurut pribadi. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran ED adalah: 1. Kelebihan model ini sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Seperti kita ketahui bahwa model ED ini terdiri dari 5 komponen,
yang saling berkaitan dan struktur secara sistematis. Yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima ini pengaplikasiannya harus secara sistematis, tidak bisa diurutkan secara acak atau kita bisa memilih mana yang menurut kita ingin didahulukan. Kekurangan model desain ini dalam tahap analisis memerlukan waktu yang lama. Dalam tahap analisis, pendidik diharapkan mampu menganalisis dua komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis kebutuhan. Dua komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. Dua komponen ini merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Mungkin dari itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time.